Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas disepelekan tapi berbahaya di Liga 2. Nah, bagaimana ceritanya kok disepelekan tapi berbahaya ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, Liga 2 memang sudah berjalan, ini mungkin pekan kelima ya. Dari grup tengah, barat, timur, ini pekan kelima. Kemarin ada pertandingan melawan Persipapati melawan Persela Lamongan di grup tengah. Kali ini saya akan membahas grup tengah lagi ya. Ya intinya grup tengah ini sebenarnya intinya musuhnya paling guayeng. Sekuatnya sama rata lah, intinya seperti itu. Nah, grup tengah ini ada klub yang menurut pandangan saya pribadi, saya dulu pun juga agak kurang tertarik dengan klub ini. Tetapi karena mungkin ada faktor-faktor ya, karena saya kurang tertarik itu karena ada faktor. Soalnya juga ada kasus penunggakan gaji, ada ya persiapan klub ini sangat mepet sekali dengan liga, dan kesannya klub ini seperti terseok-seok untuk Liga 2 tahun ini. Nah, itu yang membuat saya pribadi tentang klub ini tuh, wah kok persiapannya malah gini ya. Ini ada di klub Jateng dan ini ada klub Persijap Jepara. Woy. Persiapannya memang mereka sangat mepet. Persiapannya mereka sangat telat banget lah kalau untuk perekrutan itu. Lalu dengan berita miring yang beredar, yang saya dengar juga mereka menunggak gaji juga 309 juta yang harus mereka lunasi dulu, baru mereka itu bisa ikut Liga 2. Wah, dengan kasus seperti ini wah, saya rasa cukup berat ya bagi klub Liga 2 ini. Ya paling harapannya wah bertahan di Mesti Persijap. Makanya saya pribadi pun tidak mengira juga sampai ternyata Persijap sangar gitu. Mainnya kok iso ngeri ternyata seperti itu ya. Mungkin itu karena kecerdikan bagi pelatihnya ataupun memang pemainnya mainnya sing getih-getih. Intinya seperti itu ya. Nah, Persijap Jepara sendiri ini 2 kali menang dan 1 kali imbang. Menang pertama melawan PSCS Cilacap, yang kedua menang lawan Perseka Tegal, yang ketiga imbang melawan Persipapati. Jadi poin mereka saat ini 7 dan mereka bertengger di klasemen 2 Persijap Jepara. Tapi untuk saat hari ini ya, kalau mungkin konten ini tayang, mungkin besok-besoknya kan sudah ada yang main ya. Seperti Persipapati kemarin kan main, poinnya 6, jadi mereka kan kalah lawan Persela Lamongan, jadi mereka tetap poin 6 sih, nggak bisa geser Persijap Jepara. Dan Persijap sendiri besok akan melakoni laga melawan Persipasi Bekasi ataupun PSG ya ini, atau mungkin Bekasi FC saat ini. Nah, laga tersebut juga akan menentukan ya ini ya, menentukan naik atau tidaknya klasemen Persijap Jepara nantinya. Soalnya Bekasi ini juga peringkat pertama ya, ini tim yang cukup ditakuti juga di grup tengah ini sendiri. Nah, menurut pendapatmu Cuk, dengan persiapan yang cukup mepet-mepet ini, Persijap Jepara bisa sampai ke fase ini dengan poin 7, menang 2 kali, 1 kali imbang. Ini menurutmu gimana ini? Ya, kita tidak menyangka ya tim Persijap bisa sehebat ini ya. Karena kita lihat itu kan dari persiapan awal ya, saat pramusim ya. Kita lihat bahwa tim yang sangat serius menjalani pramusim seperti PSM Jogja itu malah terseok-seok untuk saat ini ya. Kalahan terus yo imbang yo, akhirnya pelatih dipecat. Tapi Persijap ini kan tidak diunggulkan lah, bahasanya kuda hitam. Seperti yang John tadi omongkan, persiapannya mepet, terus kena kasus nunggak gaji dan lain-lain lah. Jadi memang tim ini tidak bisa dijagokan untuk ya sekedar lolos fase grup, susah. Terus yang kita jagokan dulu kan sempat Persela Lamongan juga, selain PSM Jogja, Persela, karena 2 tim ini juga persiapannya bagus, pramusim bagus, tidak ada kendala apapun ya. Tapi kan ya faktanya di beberapa pertandingan ini agak mengecewakan ya. Ya ini kan faktor X ya atau gimana ya, kita nggak tahu. Tapi kalau untuk Persijap Jepara sendiri memang pelatihnya yang bagus kalau kita lihat, karena memang track record Salahuddin ini dia itu spesialis menangani tim ruwet atau tim yang bermasalah, tapi bisa perform bagus. Seperti dulu kan dia menangani Persisolo ya, saat itu Persisolo tahun 2000
2019 itu kan Persolo juga banyak masalah ya, terutama masalah eksternal, masalah saham dan lain-lain lah ya. Pemain juga ya biasa-biasa saja. Tapi Salahuddin ini mampu memberikan hasil yang terbaik di Persolo, walaupun kenyataannya memang tidak bisa lolos ke Liga 1, tapi hasil itu sudah bagus untuk Salahuddin. Dan sekarang dia menangani Persijap yang di awal musim juga sama, faktor non teknisnya itu ya luar biasa lah ya, bermasalah. Tapi untuk saat ini Salahuddin mampu membawa Persijap Jepara ke peringkat 2, luar biasa. Ya betul. Tidak lupa juga Salahuddin ini berjasa juga ya untuk klub Kota Solo. Dari pelatih-pelatih yang pernah ada di klub Solo, Salahuddin menurut pandangan kami, menurut pandangan bagi mungkin masyarakat Kota Solo itu juga berjasa, karena mungkin bisa 2 kali menang ya melawan PSM waktu itu ya, Derby Mataram. Bahkan di kandang Stadion Mandala Krida itu yang mungkin tercatat bagi supporter Kota Solo. Ya mungkin nanti kedepannya ketika Persijap Jepara melawan Bekasi ini harusnya bisa meraih poin penuh, soalnya Salahuddin sendiri ini tahu lah, ibaratnya tahu pembacaan taktikal dan lain-lain itu bagus. Kalau untuk pelatih ini saya sih acungi jempol ya. Dan ketika pelatih ini juga diberi kebebasan untuk memilih pemain, itu juga oke juga. Saat ini Persijap kan bertengger di posisi 2 dengan poin kan 7 ya. Saya harap sih nanti bisa meraih poin penuh besok itu, dan ya setidaknya minimal banget ya imbang lah ya, minimal banget, soalnya kan mainin home juga, mereka dapat dukungan penuh bagi supporter juga, mereka juga udah hafal kondisi home base harusnya iso raih poin penuh. Nah intinya seperti itu, mengambil alih puncak klasemen lah ya. Nah soalnya kan kita juga nggak pernah memprediksi Persijap juga sampai sejauh ini gitu loh. Prediksi saya pun paling bertahan lah, intinya seperti itu kalau untuk Persijap Jepara. Tapi kalau untuk degradasi ke Liga 3 mungkin itu nggak mungkin ya, nggak mungkin atau memang mustahil juga ya. Kalau ada faktor non teknis kita juga kurang tahu, tapi kalau untuk terdegradasi ke Liga 3 itu seperti halnya yang tidak wajar lah, intinya seperti itu. Persijap ini memang layak sekali untuk berada di Liga 2, tapi kalau untuk berada di Liga 1 mungkin ada beberapa faktor teknis yang perlu dibenahi lagi di klub ini gitu, agar tidak terjadi seperti tahun-tahun kemarin nunggak gaji, kasus-kasus seperti itu kan berbahaya nanti di Liga 1 itu. Kalau sudah di Liga 1 kehabisan bensin, itu yang repot. Persijap Jepara ini harus mengambil contoh ya, seperti Cilacap tahun kemarin. Menurut pendapatmu Cuk, seperti Cilacap tahun kemarin gimana nih? Awal beringas, pertengahan liga seperti kehabisan bensin. Putaran kedua ini Cilacap seperti kehabisan bensin, kalah seperti itu. Padahal putaran pertama mainnya ngau-ngau ini. Menurut pendapatmu piye gitu? Nanggulangi genre kentekan bensin gini. Agar tidak ada kejadian gembos di putaran kedua, mungkin Persijap Jepara perlu menguatkan segi finansial ya, karena memang pemain itu kalau memang bonusnya itu nggak cair-cair ya nanti ya males. Karena ini kan ya sebagai pemain sepak bola, menjadikan sepak bola itu sebagai pekerjaan. Kalau dalam pertandingan kan biasanya ada bonus-bonus lah ya, bonus tertentu, bisa meraih target-target seperti itu. Mungkin kalau Persijap ini di putaran pertama bisa 3 besar atau 2 besar, mungkin harus dikasih bonus lah pemainnya, jadi agar termotivasi lagi. Terus masalah mentality ya loh. Jadi memang ini tugas pelatih ya dalam meningkatkan mental pemain ya. Jangan sampai pemain itu jumawa. Kalau kalah nggak sedih-sedih banget, kalau menang itu nggak jumawa. Nah masalahnya seperti itu, harus stabil mentalnya biar nanti ya bisa lolos fase grup. Ya itu perlu juga ya, bonus itu perlu, dan juga penguatan mental para pemain itu juga perlu banget. Soalnya kan tahun wingi kan mungkin mainin kan ning manan ya. Ya kalau tahun ini kan sistemnya kan home away. Jadi sebuah keuntungan juga, didukung oleh ribuan supporternya juga. Jadi kan ya bisa lah nanti untuk membangkitkan mental pemain ini support. Soalnya nek ana supporter beda rasane main is mungkin ra kaya wingi-wingi lah. Wingi-wingi padahal nek tanpa supporter ya susah tenan memang. Tim tidak ada semangat sama sekali gitu, repot lah. Nah di sisi lain kalau dari segi finansial saya juga setuju, harus diperkuat lagi finansial dari Persijap Jepara ini. Jangan sampai ada penunggak gaji, kasus-kasus seperti ini lagi gitu loh. Maksudnya nek
pemain kena atine sithik nu enggak gaji pisan wedek ngono. Wah, engko maine wis beda meneh kuwi engko wis repot. Nah, seperti itu harusnya memang diberi kucuran-kucuran bonus atau mungkin ya dijanjikan hal yang bagus lah ya. Ya saya harapannya sih bisa konsisten ke depannya. Walaupun memang grup ini adalah grup yang cukup sulit ya untuk di prediksi juga ke depannya, soalnya yang lolos cuma 2 diambil, jadi cukup susah juga. Semua masih ada punya kesempatan. PSIM pun juga punya, Persela juga punya, semua masih punya kesempatan. Masih belum bisa diprediksi ini yang terdegradasi siapa, yang akan naik juga siapa, itu masih belum bisa diprediksi ya. Mungkin kan saya pribadi tetap masih yakin ya kalau Bekasi ini pasti bakal lolos. Kemungkinan hanya 1 tim itu, tapi kalau yang lainnya saya juga kurang tahu. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.